Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita keleluasaan, memberikan kita kesempatan untuk tetap diberikan kehidupan, diberikan kesehatan sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membimbing kita menjadi suri tauladan yang terbaik bagi kita semuanya, sehingga sampai masa kini ini kita bisa menikmati menjadi seorang muslim yang bisa menjalankan segala hal yang dibuatkan kepada kita, yaitu bulan Ramadan ini. Ya, berkenaan dengan bulan Ramadan yang sudah mau selesai ini, kita akan beranjak ke bulan Syawal. Bulan Syawal yaitu bulan di mana kita akan merasakan yang namanya Idul Fitr, di mana kita akan melaksanakan hari raya yang diperingati oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, di mana kita juga menyebutnya sebagai hari kemenangan. Hari kemenangan dari apa? Sebenarnya dari pembiasaan diri kita selama bulan Ramadan tersebut. Bulan Ramadan sendiri ini menempati satu ibadah yang istimewa sekali, karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kullu amal ibni Adam lahu illa siyam innahu li wa ana ajzi bihi. Itu sebuah hadis qudsi langsung dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan seolah-olah beliau sedang berkomunikasi dengan kita atau Allah berkomunikasi dengan kita dan menyampaikan bahwa setiap amal dari Bani Adam atau umat manusia adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa itu peribadatan yang diperuntukkan untukku, dan nanti aku yang akan langsung memberikan pahala kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tersebut. Jadi ini sebuah keistimewaan, sahabat embun semuanya. Puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan selama 1 bulan ini, pembiasaan bagi diri kita untuk senantiasa melaksanakan hal-hal baik selama Ramadan ini, kebiasaan kita untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya dengan amal-amal yang wajib di sini maupun amal-amal yang disunnahkan selama bulan Ramadan ini, membaca Al-Quran, bersedekah, melaksanakan sholat tarawih, berdoa yang banyak, berzikir yang banyak, berbuat baik kepada sesama dan sebagainya. Hal tersebut menjadi kesempatan kita selama Ramadan tersebut. Tidak terlepas dari keistimewaan itu, sebenarnya puasa Ramadan sendiri ini sebagai komitmen kita kepada Allah. Kenapa? Karena selama puasa Ramadan di siang hari, dimulai dari ketika imsak atau ketika adzan subuh sampai ketika adzan maghrib, kita dibimbing atau kita dituntut untuk jujur di situ. Jujur apa? Jujur tentang kualitas dari peribadatan kita tersebut. Jujur kita itu kepada siapa? Ya kepada Allah, karena memang ini komitmen kita untuk melaksanakan puasa, tidak membatalkannya. Ya bagi yang mampu, ya bagi yang tidak mampu pun diberi rukhsah atau keringanan untuk tidak membatalkan dari ketika masa awal sampai akhir kita boleh berbuka. Itu sebuah komitmen kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada orang yang akan mengawasi puasanya kita seperti apa dari pagi sampai sore itu. Tidak ada. Itu kembali ke kita masing-masing. Termasuk amaliyah kita ketika bulan Ramadan, kebiasaan kita, bagaimana kita melaksanakan hal-hal baik selama bulan Ramadan, itu menjadi satu komitmen kita selama Ramadan tersebut. Dan beberapa ahli menyatakan kenapa harus 1 bulan. Nah, 1 bulan ini menurut ilmu psikologi diyakini ini bisa menjadi awal yang baik ketika seseorang ingin merubah, misalkan ya, mohon maaf kalau misalkan yang tadinya sebelum bulan Ramadan kita amaliyahnya kurang bagus, ibadahnya kurang bagus dan sebagainya, ketika bulan Ramadan terus kemudian kita biasakan hal-hal baik. Nah, ini menjadi satu doa, menjadi satu keinginan, menjadi satu langkah awal yang baik agar pembiasaan kita itu berbelok dari hal yang kurang baik menjadi hal yang baik. Tentunya dengan harapan nanti ketika kita benar-benar di hari raya Idul Fitri, hal-hal baik yang melekat kepada kita, yang kita biasakan ketika bulan Ramadan tersebut, tidak serta-merta kemudian kita tinggalkan. Misalkan sholat malam, yang tadinya sholat tarawih, di hari biasa bisa kita ganti dengan sholat tahajud.
Di pagi harinya kita sholat duha, ya sama itu. Ketika bulan Ramadan pun kita melaksanakan itu juga disunahkan atau dianjurkan. Setelah bulan Ramadan kita perbanyak lagi. Membaca Al-Quran kita biasakan ketika bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan ketika Idul Fitri. Setelah itu sampai nanti masa Ramadan lagi, harapannya adalah kebiasaan itu jangan sampai ditinggalkan. Kebiasaan itu harus benar-benar selalu kita laksanakan sehingga nanti benar-benar apa yang diinginkan dari Ramadan tahun ini itu benar-benar melekat ke kita, benar-benar menjadi satu hal kebiasaan yang baik, benar-benar kemudian menjadi bagian dari hidup kita. Ya kenapa ya? Karena memang kita sebagai orang muslim tentunya berkeinginan untuk selalu melakukan hal-hal baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicantumkan dalam Al-Qur'an, yang dicantumkan dalam hadis atau yang disampaikan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi, yang itu nanti muaranya adalah agar kita menjadi benar-benar menjadi bagian dari orang-orang yang dianggap atau diyakini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melaksanakan itu, berarti seolah-olah kita memang benar bisa memaknai, bisa mendapatkan apa yang memang ingin kita dapatkan dari bulan Ramadan tersebut. Termasuk ketika bulan Ramadan sebenarnya kita disarankan untuk tidak terlalu berlebihan sebagaimana disampaikan kulu washrobu wa la tusrifu dalam Al-Quran. Boleh kamu makan, boleh kamu minum, tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Makanya sebenarnya selama bulan Ramadan harusnya kita ketika buka dan sebagainya itu kita tidak boleh berlebihan. Makanlah ya memang boleh dilebihkan sedikit, tapi tidak boleh berlebihan sama sekali. Semuanya ingin dimakan dan sebagainya. Itu justru malah bisa mengurangi apa esensi dari Ramadan itu sendiri, esensi dari puasa itu sendiri. Puasa yang kita harusnya bisa menahan, bisa mengekang hawa nafsu kita, bisa mengekang keinginan kita yang kadang menggebu-gebu dan sebagainya. Itu harus kita biasakan untuk kita tahan, dan itu merupakan satu hal yang harus kita genggam setelah kita menyelesaikan bulan puasa tersebut. Tentunya ketika Idul Fitri juga harus kita maknai hal yang sama. Ya memang kemenangan dan sebagainya. Tapi setelah itu ya kita kembali kepada bagaimana kita memaknai dari Ramadan tersebut. Jadi setelah Lebaran pun atau setelah Idul Fitri pun hal-hal yang baik yang melekat di bulan Ramadan seharusnya tetap melekat di diri kita sampai nanti misalkan kita memang dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dapat mengambil hikmah dari bulan Ramadan yang kita laksanakan selama 1 bulan ini, dan semoga dengan Idul Fitri nanti satu kebiasaan baik kita yaitu saling maaf-maafan bisa kita lakukan dengan baik, kita manfaatkan dengan baik. Karena memang meskipun itu sebuah budaya, tapi selama budaya itu tidak menyalahi apa yang ada dalam Al-Quran, tidak menyalahi apa yang ada dalam hadis, budayanya adalah maaf-maafan, ya tentunya harus kita sesuaikan dengan sunnahnya, kita sesuaikan dengan yang dicontohkan oleh Nabi, selama tidak berlebihan kita maaf-maafan dan sebagainya, selama tidak musrifin, selama kita tidak ini dan sebagainya lah, berarti kita sudah bisa memaknai apa itu Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semuanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita masih diberikan rahmat oleh Allah, diberi kasih sayang oleh Allah, sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.